Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Mas sekalian, hafizani wa iyyakumullah, yang ikut bermajelis di majelis zikir ataupun para pecinta majelis zikir, nunas ghibah penyakit pertama. Jangan lakukan, Bu. Jangan amalkan. Penghalang ibadah. Apa ibadah terhalangi, Ibu? Yang dihalangi ibadah kita oleh ghibah ini adalah bekas ibadah. Sekarang yang tanya, Bu, beda ndak rua rasa dengan pernah jog bangket atau rua rasa dengan pernah ke toko? Beda. Amal dunia saja ibu-ibu lakukan, beda rua rasa manusia, apalagi amal akhirat. Apalagi amal akhirat. Allah nampakkan raut muka, wajah, kehidupan, harta benda, famili, zuriat yang perlu memiliki. Kalau di dalam rumah itu ada amal-amalan yang jahat, amal-amalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ghibah, berber-beruan dengan berber-beruan epen balik, menang pulung, menang pulung. Enggak usah komentari. Lebih baik tolong. Satu. Dua. Yang membuat ibadah manusia hangus, pudar. Nomor dua adalah marah, silih, gedap. Bisa jari ini. Marah, silih, gedap. Tidak usah, Bu. Ini kira sini. Menang pelongong ini. Jangan suka marah. Bila ada satu benih marah, jamaah sekalian, kepada sesama hamba, pada batur, apalagi pada desa, pada desa kaum, pada saling silih, suka saling marah, jangan harap bapak-bapak, ibu-ibu mampu mencintai Allah dan Rasulnya. Jangan harap. Tidak tahu, jangan. Kenapa? Ulama kita berkata, Allah Maha Gaib, tidak kelihatan. Bagaimana bisa kita cintai? Sementara jamaah kita, sementara jari nampak di depan kita saja, di narak rasa pria. Artinya, jangan ibu-ibu, bapak-bapak tiang, walaupun marah kebelet tolak lengan, rasa silih boleh dalam hati. Tidak usah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, barang siapa yang tidak ada rasa marah dalam hatinya, ada rasa marah, sedih, ada rasa silih, becak si sedih, dia akan bersama orang-orang yang soleh, dia akan bersama kaum-kaum yang soleh di dalam surga, kata Rasulullah SAW. Tidak kira silih. Dan semua, lagi sekali yang sampaikan di sini, dan semua perjuangan, ingat-ingat ini, semua perjuangan, baik itu perjuangan rumah tangga, perjuangan bisnis, perjuangan madrasah, perjuangan nafi pun juga, namun disertai dengan rasa mudah marah, jangan harap kita sukses. Dia tahu suksesku. Ulama kita berkata begini, gigi dibalas gigi, mata dibalas mata. Artinya apa? Karot, tijo, jagur, lanjang. Lalu mana niki sikap kita berjuang di tengah-tengah masyarakat, mustahil dah sukses, tidak bisa sukses, Bu.
Dan ini sukses. Apalagi terjadi, mohon maaf bapak-bapak yang selaku pimpinan, bapak-bapak kadus, bapak kades, camat, semua ke atas. Kalau masyarakat Pelunggu memiliki meludahi, lalu Pelunggu meludahi lagi, nggak sukses. Ibu-ibu tidur si semamanda, kita tidur semamanda. Oh, dia dah mau wah. Dong bentar Pak Ustaz, lihat caranya begini. Kata ulama, kalau kamu dipukul pipi kirimu, kasih pipi kanan. Kasih pipi kanan. Kiri si kanan, dek mangkat sila. Kalau engkau digugat bajumu, baju kaosmu itu digugat di pengadilan, mau diambil oleh saudaramu, kasih baju jubah. Semeton, Dede gugat aku, sekedar ambil kaos doang, ini jubah, kasih jubah. 3. Kalau ibu-ibu niki dimintai sedekah 10.000, kasih 10.000. Tetapi kalau dikasih minjem 10.000, kasih 200.000. Dilek baik bayar kembali. 4. Kalau ibu-ibu diajak jalan 1 kilo, hendaknya ibu-ibu jalan 2 kilo. Ya jalan teriki. Pasti tiang Pelunggung sukses. Pasti bapak-bapak sukses. Ini bermain tanda sukses. Dia berkejakur si rakyat, berjakur dia. Bermain tanda mengonek berumah tangga, datang pelek naik si seninan, lah naik si pelek si lanjak seninan. Nggak bisa jamaah, nggak bisa. Seninan ngomel 2 nih kalau belah. Dan bagaimana ibu-ibu bisa disayang sama suami? Ruang sepeng kedong di tempat ule isi. Bergeri ya Allah. Nek ule udah semaman telang balik. Baju simpit. Dia minta lampak le juruna ketemu ruang. Ilah. Bu, belak nih. Marah kita, marah kebelik dia sekawo kemarah, tapi tetap muka cerah ceria. Sebenarnya Kak Tuhan, tiang niki siling Pelunggu lagak nih, sila tiang pendam kesilian niki. Mudah-mudahan Allah hilangkan kesilian dia. Yang pun bau silih marah hilang, harus hati Pelunggu niki ada cahaya zikir. Lagu-lagu peteng ada tiang Pelunggu niki marah sepeteng-peteng ukap masuk daerah hawa peteng, siri peteng. Seri peteng, di dalam peteng itu hidup tuh selak dan maling. Benar dengan memaling menah-menah. Lunas jamaah. Mohon maaf dia maling dengan kebetulan niki. Jawaban terserah lah. Benar kira maling menah-menah, nara maling tetap beda daerah peteng. Kalau ibu hati ibu peteng, maling menyimpan barang peteng kurus dari mana-mana yang kurus foto umum malih pasti. Almarhumah pun terus subhanallah. Ayo jemaah sekalian, jangan marah nih. Berhasil ibu-ibu. Kenapa? Rasul pernah buktikan niki, resep tiang niki Rasul buktikan dulu. Berhasil enggak Rasul? Berhasil jemaah. Bagaimana Rasul membuktikan? Beliau Rasul tercinta Muhammad SAW pas nampak jok masjid ketijuh. Tidur. Bilang jok masjid subuh, zuhur, asar, jok masjid ketijuh doang. Berminggu-minggu, berbulan-bulan. Pas satu hari nenara dengan tijuh ya Rasul di sini Nabi. Lalu Rasul bertanya, wahai saudaraku, yang meludahi aku itu kemana dia? Dia dapat cerita, oh dia sakit ya Rasulullah. Sakit. Lalu beliau menjenguknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, aku meludahimu setiap hari, berbulan-bulan, berminggu-minggu. Pas saya sakit, engkau menjengukku pertama kali. Wallahi, ende jari Nabi, tidak mungkin berarti marak kemuliaan atin Pelunggu. Tetapi saya saksikan sekarang Pelunggu ini adalah benar-benar Nabi.
benar-benar Nabi. Tidak mungkin marah nikin tanti yang sakitin pelunggung, saya ludahi pelunggung, lalu engkau menjengukku pertama kali, engkau benar Nabi ya Rasulullah, saksikanlah aku masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu Nabi buktikan, diludahi menjenguk. Subhanallah. Angkat lamun pemilik sukses, perjuangan bisnis, perjuangan toko, perjuangan rumah tangga, perjuangan kekadusan, perjuangan desa dasar pelunggung, lembut, lemah, lembut, dede, arak, sini. Ketempel isi jamaah, beng. Si kanan, sila. Tejabur teniki, pedang, kayu niki, si solahan, sama Tuhan. Arak niki. Arak niki. Tetapi harus ada jamaah, harus, karena ini adalah contoh dari Nabi dan dicontohi oleh ulama-ulama. Ada juga ulama mencontohi ini. Begini contohnya ulama ini. Ada ulama namanya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah niki ada pengajian di Gedeng. Di Gedeng niki. Ulama-ulama dulu ngajinya di Gedeng. Setelah isi itu jamaah. Masih? Oh, masih. Tuhan salah speaker. Kenapa sallallahu assalamualaikum ya? Sebab kata zikir makin dikit. Mohon maaf. Baik, beliau ngaji begini. Nah, di dekat rumah Imam Abu Hanifah ada anak bajang girang bergitar. Dengan mulai ngaji Imam Abu Hanifah mulai bergitar karena ini. Dreng belagu wah niki. Akhir jamaah yang ngaji meni, wahai tuan guru, setiap datang ngaji dengan pelunggung ribut doang dengan niki. Ribut doang dengan niki. Nuna sila dek kabalak ke. Subhanallah. Nabi jawaban Imam Abu Hanifah. Apa ni begituan? Ulang. Ampura tuan guru. Setiap narap pengajian dengan pelunggung niki, begitar doang dengan niki butunas. Ndek dek lalu balak. Ulang. Jangan sekali-kali sebut orang itu. Sebab orang itu yang bergitar itu adalah tetangga saya, jiran saya. Dia kancang kebedekat berbalik. Tidak ada haknya kamu balak dia. Tidak ada. Kamu ngaji sudah. Hak tetanggaku lebih aku utamakan daripada hakmu. Tedok kamu. Kemudian ngaji lah. Adik bergitar. Haknya dia. Coba. Daluran. Dibiarkan bergitar, anak sejelo, dua jelo apa Pak Ibu Pak? 25 tahun orang ngaji di Imam Abu Hanifah, 25 tahun orang ini bergitar di dekatnya itu. Coba batur zikir dekat musola, penara dengan bergitar, hoi. Kurang ajar. Dia enak telek dengan bergitar dengan zikir ya, lari pada ya, meniwat pulang. Macam. Jangan, biarkan dia bergitar. Kalau tetangga, dalam rangka kita menghormati tetangga, Bu. Dia tetangga main-main di pedeket balen niki, deket gedang peluru ndak boleh. Imam Abu Hanifah dia biarkan tetangganya niki 25 tahun bergitar, bermusik, mengganggu pengajian beliau. Beliau biarkan. Adik selain tahu, Bu. Selain tahu. Tahun ke-26-nya berbeda ada dengan niki, dengan penjara. Tebau si raja niki. Entah ya wah mampu jaga wah tele tebau. Di hari pengajiannya itu, pas Imam Abu Hanifah mulai ngaji, enggak ada musik. Imam Abu Hanifah berhenti pengajian. Enggak ada musik. Imam Abu Hanifah berhenti. Kan enggak ada musik aja. Wahai Tuhan Imam, bahwa orang yang bermusik di dekat rumah pelunggung niki ditangkap sama polisi. Tebau. Lalu Imam Abu Hanifah, coba perhatikan Bu, langsung tutup pengajian. Dia tutup pengajiannya itu. Kalau gitu kita tutup pengajian, pulang murid-muridku, pulang semua kamu, pulang murid-murid. Lalu beliau pada malam itu langsung ke khalifah, ke tuan raja. Tengah malam niki rontok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pelunggung Abu Hanifah kejut penjaga istana. Imam datang. Bukaan lawang. Assalamualaikum.
Nunasa Nabi pekayunan pelunggung Tuan Imam, saya ingin ketemu dengan Raja Khalifah. Oh gini. Tempok ketokang kamar gede Tuan Raja. Assalamualaikum Tuan Raja. Waalaikumsalam. Saya Imam Abu Hanifah mau bertamu. La ilaha illallah. Karena kejut Raja. Subhanallah. Orang ini saya undang ke istana ndek milih. Saya jemput pakai mobil ndek milih. Kenapa? Tengah malam tanpa dijemput, tanpa diundang datang apa? Cemoh Tuan Raja. Segera Tuan Raja bergegas keluar. Ternyata Imam Abu Hanifah ada. Nabi harap Tuan Imam, kata Tuan Raja. Begini Tuan Raja, kata Imam Abu Hanifah. Benar enggak Bapak menangkap seorang pemuda namanya begini-begini? Iya. Ya kembe. Paling manuk. Jangan tersalah. Dia begini-begini. Oke. Wahai Tuan Raja, bisa enggak Tuan Raja membebaskan pemuda itu? Oh bisa. Kenapa? Wahai Tuan Raja, bebaskanlah pemuda itu karena pemuda itu adalah tetangga saya. Berdeket kebalik kan karena baca ini. Tolong bebaskan. Oh, cuma itu permintaan pelunggung. Enggih. Masa enggak bebaskan dia. Karena Tuan Imam yang minta, akhirnya Tuan Raja berkata, "Oke lah, enggak apa-apa. Besok pagi kita bebaskan." Wahai Tuan Raja, ya, jangan besok pagi, sekarang ini. Nanti di malam nih, enggih malam niki jam 12 malam. Oh, udah apa panggil. Akhirnya pun tempoh anak bajang niki dikeluarkan. Jalan. Bengar karena bajang niki. Wahai Tuan Raja, angkat kebebas. Tahu kamu wahai anak muda, karena orang itulah aku bebaskan kamu. Saya niki orang itu. Serius sekarang niki Imam Abu Hanifah yang setiap dia ngaji saya ganggu dia. Apalagi anak niki. Assalamualaikum Tuan Guru. Sudah bebasan dia mungkin. Mohon maaf Tuan Guru atas kehilapan kesalahan tiang niki. Aku belau karena Imam Abu Hanifah belagu. Yang dia nyanyikan oleh Imam Abu Hanifah adalah nyanyian si lalu dengar bilang malam selama selai tahun ini. Berbeda apa kata Imam Abu Hanifah. Lagu kanak bajang si lalu lagu yang bilang malam niki si Imam Abu Hanifah. Beliau nyanyikan itu. Si lila di kanak niki aro sirup naik Imam Abu Hanifah. Para tuan guru, para ustaz, para pengajar contohi ini ajaran Rasulullah ini. Ini murasibi. Kenapa tetangga kita deket balai teriki ya berdua hak. Kata Rasulullah SAW, aku khawatir jangan-jangan tetanggaku dekat-dekat balai teriki adalah dia memiliki hak warisan dari hartaku, kata Rasulullah SAW. Maka Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada dua tetangga saya niki. Mbe paling dulu nak tak lain karena nanjak lamun ara buluan, lamun ara apel, lamun ara rezeki, lamun umpah manuk mbe jari dulu ke tanjak. Rasul menjawab, si paling rapat lawang kanjeng lawang nieu. Ni sahabat si oleh gubuk no sarang ini lalu natongan dulu. Padahal balik dari pengadaan. Bahasa kawin dia sosok itu. Dia kena bapak. Si ada tonang pertama kali adalah si kancang kebedeket bebalik. Lagu telu kancang kebedeket bebalik Pak Ustaz. Oh lamun menurut si Pak paling rapat lawang. Paling rapat lawang. Kenapa? Karena dialah yang melihat rezeki yang datang dari kita. Dia serius pertama kali. Iya. Setelah mohon duluan Ustaz. Ini harap baik penanya. Sebilihan Ustaz pelit. Darah berbeda pelit darah sebilihan. Ini jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Yang menghalangi ibadah kita apa? Kebencian. Tidak gerak benci. Lamun tergedap besok dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Menu dendam. Ini dendam. Lamun dah berbalas pada pelunggung. Sok dalam berbalas. Contoh. Kenapa Amrozi ngebom di Indonesia? Karena dia melihat orang-orang Palestina dibantai di sana. Kenapa ada pembakaran gereja di Lombok?
karena orang Lombok melihat pembantaian di Maluku, di Palu, pembantaian umat muslimin. Tidak bagus, tidak bagus. Kalau kita dipukul di Palu, dipukul di Maluku, mohon maaf ya Mas, Pelunggung memukul di sini sama, selain 5.000. Namun pada nilai Pelunggung saya menang, dia dengan menang jari. Biarkan dia. Lebih baik kita doakan saja mereka. Amin. Kita doakan mereka jamaah sekalian. Mudah-mudahan mereka sadar. Nah, kalau kita berjuang, dasarnya seperti yang Tiang sampaikan niki, asasnya seperti yang Tiang sampaikan niki, selamat Pelunggung, sukses perjuangan. Lamun anak dengan celak zikir teniki, dendek gedet, la ilaha illallah. Ada ulama dulu jamaah, ndek kena la ilaha illallah. Ndek diminta marah Pelunggung niki, bergerak illallah, dicela tidak marah. Pelunggung baru milu zikir sebulan, tercelak zikir, tak kelewat jauh. Sumpah, tidak usah. Dengar jamaah sekalian, kita dihina tidak akan terhina, dicela kita akan tidak tercela jamaah sekalian. Biarkan, senyum saja. Biarkan, jalan saja terus ibu-ibu, bapak-bapak yang jalan. Ibadah jalan, perjuangan musola jalan. Namun ada dengan sumpah teriki atau ngangkulak. Benar. Ada jamaah zikrullah, jadwal zikir Pelunggung bilang malam Selasa. Tetangga ada dengan nyiwa. Lalu masyarakat bilang, "Lemak biar zikir Pak Ustaz tahu, niki ada dengan nyiwa." Malah dendek keras. Iya. Bilang malam istiqomah 10 tahun ya. Sedak mungkin. Tidak usah, besok malam lemah lembut. Jangan marah, Bu. Apalagi dijajarin Pelunggung biar marah. Kamu marah bapak, tidak usah marah bapak. Marah bapak jalan rumah, Bu. Tidak usah nih. Hilangkan marah, hilangkan ujaran kebencian. Mari kita cintai saudara-saudara kita jamaah sekalian. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa bagaimana kamu bisa mencintai Allah Subhanahu Wa Taala sementara kau benci sesama saudara makhlukmu. Nauzubillahi min dzalik. Kita zikir lunas.